proses pensosialisasian ide-ide dan penginternalisasian ide-ide Pancasila jauh tantangannya lebih berat. Tapi saya akan mengatakan pada diri saya, apa yang belum saya lakukan sehingga ada warga yang belum menghayati nilai-nilai Pancasila. Jadi ada orang tidak Pancasilais, bukan sesuatu yang diviralkan. Tetapi ketika ada orang tidak Pancasilais, tanggung jawab sosial kita, tanggung jawab politik kita untuk merapikan masih ada yang masih salah di masyarakat kita dalam berpikir. Kerabat Andalas TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Eka Vidya, senior saya yang luar biasa juga ini. Nah, sekaligus guru ya Bang? Guru apa? Guru segala macam lah. Kita lanjutkan Bang. Sekarang kan tadi kita sudah berbicara tentang yang nilai-nilai ideal dan keinginan para founding father kita gitu kan. Iya. Yeah. Termasuk bagaimana sebetulnya menginternalisasikan nilai-nilai ideal itu. Sekarang kondisinya kan atau realitasnya agak luar biasa juga ya. Ada yang satu mengaku Pancasila, ada yang menuduh itu tidak Pancasila gitu kan. Ini ada apa ini? Ya, ketika Pancasila dijadikan sebagai sebuah ajimat, maka posisi seperti itu. Kita saling mengklaim. Ketika yang mengklaim bahwa dia yang Pancasilais karena dia merasa dia memegang ajimat Pancasila itu. Ajimat aslinya ini loh gitu. Ya? Aslinya gitu karena saya pegang ajimatnya. Iya. Dan bagi yang lain yang dikatakan salah karena lagi tidak megang ajimat. Apa ajimatnya itu? Di Pancasila itu masuk dalam sebuah ajimat. Ajimat itu biasa kan kalau anak kecil itu kan ajimat itu kayak kata apa? Apa tuh namanya? Tulisan kecil. Arab. Nah, azimatnya itu di dalam Pancasila. Yang pemegang azimat ini namanya kekuasaan. Maka yang menerjemahkan Pancasila ini Pancasila saya tidak selesai. Siapa yang memegang kekuasaan? Maka sebagian tidak memegang kekuasaan adalah orang yang bisa ditakar kadar Pancasilaisnya. Kan boleh saja. Misalnya pemegang kekuasaan mengaku dengan azimat. Lalu apa masalahnya gitu? Ini kan dia bukan azimat masalahnya. Dia ide. Ide itu dimiliki oleh semua orang. Ide berbangsa, berarti ide kita semua berbangsa, milik kita bersama. Saya sebagai artinya pemahamannya juga pemahaman bersama gitu. Pemahaman bersama. Makanya dia memang mesti diajarkan dari kecil. Ketika saya ingin mengatakan bahwasanya partai contohnya, partai politik contohnya, pecah-pecah gitu aja. Satu pecah, bisa saya katakan. Ini bagaimana nih? Keterampilan bermusyawarah dan bermufakatnya. Itu yang. Nah, tetapi ketika orang lain tidak bermusyawarah bermufakat lalu bicara tentang Pancasila. Jadi jangan menjadikan Pancasila sebagai karena dia sebagai sebuah ide, jangan dijadikan sebagai sebuah alat untuk menghukum orang lain. Karena dia prosesnya, ide itu kan proses yang bergerak, proses yang berubah, nah kita harus melihat bergerak dan mengubahnya, bergerak dan melakukan perubahan terhadap idenya itu. Nah, ide, karena dia bergerak dan berubah, dialah yang disosialisasikan. Bayangkan, ide itu diciptakan oleh pendiri. Kita udah generasi berapa sekarang? Anak milenial sekarang sudah generasi berapa? Harus kan ada turunan selalu ide itu. Harus berkembang terus. Bisa pertama diturunkan ide dasarnya, kemudian bisa jadi berkembang. Saya jadi berkembang ketika
Saya pikir kan mungkin di 36 butir Pancasila. Saya udah nggak hafal juga sekarang. Dulu paling hafal saya jagoan, saya ngafal 36 Ada butir sertifikat Pancasila itu. penghargaannya lah. Ada sertifikatnya itu. Nah, mungkin sekarang bisa jadi kalau nggak saya salah itu butir ketuhanan yang Maha Esa itu ada 5 atau 6 tuh. Bisa jadi sekarang sudah jadi 7 atau 8 mungkin. Lalu abang melihat sendiri untuk apa pemerintah atau yang berkuasa itu menjadikan sebagai Iya karena untuk tujuan itu jangka pendek. jangka Pancasila dilahirkan untuk tujuan jangka panjang, menyatukan kebangsaan Indonesia itu. Kalau dia dijadikan dipegang sekarang menjadi jangka pendek, bagaimana dia mempertahankan kekuasaan? Itu tujuannya udah beda. Pancasila itu lahir untuk dasar, pondasi kita berbangsa. Maka jika hari ini sebenarnya kalau kita anggaplah, kita benarkanlah anggapan bahwa masyarakat kita tidak Pancasilais lagi sekarang hari ini contohnya. Persoalannya bukan dihukum mereka tidak Pancasilais. Persoalan penting kita berikan adalah apa yang salah di diri kita sehingga kemudian tidak terwariskan nilai-nilai itu bagi generasi kita sekarang. Bukan menangkap dia, menghukum dia tidak Pancasilais. Iya. Karena ini ide. Kalau ide tidak sampai sekarang ke kita contohnya, jangan marahin saya. Tapi pertanyaan pertama adalah kenapa ide itu nggak sampai ke saya? Apalagi ketika ide itu hari ini faktanya dia harus berbenturan dengan ide-ide yang terus berkembang di dunia dan orang bisa mengenal ide itu melalui media sosial sekarang. Zaman kita nggak ada nonton TVRI aja cuma. Zaman sebelum kita pun nontonnya RRI radio. Itu nggak semua orang punya radio. Artinya apa? Proses pensosialisasian ide-ide dan penginternalisasian ide-ide Pancasila jauh tantangannya lebih berat generasi sekarang dibandingkan generasi sebelumnya. Karena generasi sebelumnya nggak punya pembanding untuk mendebat ide-ide Pancasila itu. Generasi sekarang punya referensi yang banyak untuk mendebat ide Pancasila itu sendiri. Nah, karena ide ini saya pikir dia sifat universal, kita masih cukup relevan mempertahankannya sebagai sebuah ide bernegara. Dasar. Persoalannya adalah bagaimana ide bernegara itu disampaikan dan terinternalisasi dari generasi ke generasi berikutnya. Gitu. Sarananya, kira-kira keluarga atau sekolah? Secara formal ada sekolah. Ada sekolah. Ya? Ada sekolah. Pendidikan usia dini sebenarnya sudah semestinya sudah mengajarkan kita di situ. Anak-anak balita sudah TK sudah membicarakan itu. Contohnya kita menghafal lagu Indonesia Raya, contohnya kan. Sudah diajarkan tentang saling menghargai sesama teman, contohnya kan. Di sekolah-sekolah di perkotaan sudah diperkenalkan bahwasanya dia berbeda dengan temannya. Iya. Dia berbeda warna kulitnya. Dia berbeda ini, tapi kita harus saling menghargai, contohnya kan. Ya kalau di film, kalau nggak tahu saya, kalau di film kita dulu, film Si Unyil dulu telah yang menceritakan di satu desa kemudian muncul banyak anak-anak, di situ ada Paradennya, ada si Meli, siapa namanya itu yang perempuan Cina itu, ada orang Minang yang visualisasi yang kekinian juga lah. Iya, artinya kalau sekarang relatif nggak ada juga. Saya nggak tahu apa kalau saya nggak ngikutin tuh, relatif nggak ada tuh. Kita lebih ketemu si Ipin Upin yang mungkin mengambil ide berpikirnya si Unyil itu, mungkin, atau keluarga Barney kalau film-film luar tuh. Artinya itu disosialisasikan sehingga orang sudah mengenal perbedaan. Kita sudah terbiasa berbeda, bahwa perbedaan itu sesuatu yang alamiah dan itu menjadi sebuah kekayaan, tidak sebagai sebuah kekurangan. Artinya kalau kondisinya sekarang misalnya Bang, sudah ditanamkan nilai internalisasi di berbagai lembaga yang ada. Tapi kan seperti Abang bilang tadi,
fakta lain yang dilihat generasi ini kan berbeda. Nah itu tantangannya. Tantangannya itu. Itu tantangannya. Dan kita sebenarnya nggak usah cemas juga, karena tantangan itu sudah diprediksikan oleh dari dulu, bahwa kemajemukan kita, bahwa negara ini berada di persimpangan dunia, bahwa kita susah terhubung secara komunikasi langsung, bahwasanya kita punya kendala dalam berbahasa. Nah itu sudah sebetulnya masalah-masalah beratnya, yang berat-beratnya nih, masalah fondasi utamanya udah diselesaikan oleh para pendahulu kita. Contohnya kendala berbahasa, dibikinlah bahasa Indonesia. Masalah simbolik, bagaimana mensimbolikkan saya orang Minang, saya sama loh dengan orang Papua, saya sama loh dengan orang Bali, Makassar dan sebagainya. Kita simbolikkan dengan merah putih. Jika orang nonton bola itu tersimbolikan dengan merah putih, kita melupakan bahwa kita berbeda. Simbol Garuda kan udah selesaikan tuh, secara simbolik merah putih, simbolik Garuda, simbolik Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah mencairkan perbedaan yang ada. Kita sudah diselesaikan oleh pendahulu kita yang lebih baru. Contohnya dikenalkan dengan, saya masih ingat salah satu prestasi dari Orde Baru itu sebetulnya dengan membuat satelit Palapa, sehingga seluruh negara ini terhubungkan melalui TVRI. Apa moto TVRI itu? Itulah ya. Apa moto TVRI itu? Menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, itu saat baca berita itu. Iya, itu kan tagline-nya itu. Tagline-nya itu menjalin persatuan kesatuan melalui sebuah satelit itu. Kita sudah dengan maksud Papua gitu. Oh ternyata pembaca berita kulitnya hitam, maksud Papua namanya. Artinya kita sudah tersatukan dari sisi itu. Nah, jadi hal-hal elementer sebetulnya sudah terselesaikan. Sudah ada medianya. Sekarang bagaimana kita hal-hal yang elementer itu bisa menjadi kekuatan untuk mengisi konten tentang penyebaran ide Pancasila itu. Semuanya kita miliki ya? Semua kita miliki. Mungkin contohnya kayak beberapa negara itu contohnya jika ada boleh ngadain sinetron, bikin sinetron. Iya. Karena kalau sinetron yang cepat tayangnya namanya tetapi setiap sinetron itu di situ harus menampilkan pesan-pesan moral, pesan-pesan karakter, ada perbedaan contohnya. Ada multikulturnya, ada orang Minangnya di situ, ada orang Batak, ada orang ini, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Dengan tidak mengurangi alur cerita, kan? Dengan nama-nama, contohnya. Kan banyak tuh yang bisa di pesan-pesannya harus dimasukkan. Ya banyak media lah. Banyak media, sangat banyak media untuk kita menyatukan. Tapi yang penting juga memang yang dijadikan contoh. Yang seperti itu adalah reference group tadi. Nah, reference group biasanya elit, public figure itu yang bisa akan menjadi reference groupnya. Nah, bagi saya reference group kita ini yang sekarang kita kurang kehilangan orang yang bisa menjadikan toladan referen, sehingga bisa mengatakan dialah yang peniru, kita tiru, yang bersikap Pancasila, berperilaku Pancasila itu seperti dia. Kenapa? Karena kita terperangkap oleh kepentingan jangka pendek. Tapi apakah sudah kiamat? Belum. Ini ide. Maka kita harus cari orang yang memang bisa mengembangkan ide itu. Atau memang harus dibuatkan sebagai mata pelajaran. Ya kan sudah jadi mata pelajaran. PPKN, PMP di zaman kita dulu kan, PMP. Ada lalu untuk mengenang perjuangan bangsa itu PSBB kalau dulu. Bahkan media aja lebih besar sekarang. Kalau dulu itu kita betul-betul mengandalkan pemerintah contohnya, karena memang dari sekolah ada TVRI, RRI,
Sekarang kalau kita anggap negara, pemerintah contohnya abai, contohnya kekuatan civil society kan bisa membangun itu. Iya. Podcast ini contohnya. Jadi, Media-media digital lainnya, organisasi-organisasi civil society lainnya kan bisa banyak kesadaran berkeragaman itu justru diajarkan di luar government, di luar pemerintah, bisa aja sebenarnya. artinya kalau pemerintah mau semuanya bisa digerakkan. Sangat, dan bukan kalau mau dan harus mau, karena Harus ini mau, dasar ya. bernegara. Iya. Tipe ideal bernegara, cita-cita kita bernegara. Kalau itu tidak disosialisasikan ide tersebut, berarti kita tidak memberi akar di mana cita-cita kita bernegara ini mau diposisikan. Kalau benturan-benturan di masyarakat itu masih perlu ditontonkan tidak? Soal ini Pancasila, kamu tidak, berpengaruh tidak terhadap masyarakat? Nah, kalau kita lihat Pancasila itu sebagai sebuah ide, ini sebagai sebuah ide. Lalu kita menemukan fakta, faktanya menurut terjemahan siapa terserah aja lah. Bahwasanya menurut saya si A tidak Pancasila, tidak Pancasilais lah. Ya. Menurut saya, karena saya menganggap yang Pancasila ini seperti A, seperti B, seperti C, seperti C. Saya tidak mengeksplor ini sebagai sebuah fakta bahwasanya ada yang tidak Pancasilais. Tapi saya akan mengatakan pada diri saya, apa yang belum saya lakukan sehingga ada warga yang belum menghayati nilai Pancasila. Jadi ada orang tidak Pancasilais, bukan sesuatu yang diviralkan. Tetapi ketika ada orang tidak Pancasilais, tanggung jawab sosial kita, tanggung jawab politik kita untuk merapikan ada yang masih salah di masyarakat kita dalam berpikir. Karena kita nggak pernah dari kecil itu tanda tangan. Ketika baru lahir di muka bumi ini, lahir, kemudian orang tua kita ngurus akta kelahiran, lalu terdaftar kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Lalu salah satu perjanjian itu adalah menerima, sudah mengerti dan paham Pancasila sebagai dasar negara. Nah, orang tua kita membesarkannya. Nah, proses itulah kemudian proses mulai dari kita terdaftar, orang tua kita mengajarkan di rumah, ada pendidikan lingkungan bermain, ada sekolah, ada lingkungan bekerja, memberikan tuntunan terhadap bagaimana berperilaku, berpikir, bersikap yang Pancasila itu. Jadi Pancasila kemudian menjadi bagian dari kehidupan. Nah, jika ada kemudian sosok-sosok orang kemudian tidak, berarti kan ada yang salah. Mungkin salahnya ketika ibunya mengajarkan waktu kecil, bisa jadi lingkungannya yang salah, bisa jadi sekolahnya, bisa jadi tempat kerjanya. Karena karakter individu itu bukan lahir dari keinginan individu itu. Karakter individu muncul dari peniruan dia terhadap karakter lingkungan. Jadi kalau ada individu yang nggak benar, berarti ada lingkungan yang nggak benar. Termasuk di keluarga ya? Termasuk keluarga. Nah, jika lingkungan tidak benar, itu tanggung jawab kita bersama untuk ada apa yang salah. Jadi kalau berhasil menangkap orang tidak Pancasilais, itu bukan keberhasilan, tapi ada kegagalan kita dalam mensosialisasikan dan menginternalisasikan dia sebagai ideologi bersama kita. Dan kita bertanggung jawab bagaimana dia kembali menjadi norma umum yang ada di masyarakat, norma umum kita bernegara. Saya pikir sudah cukup lengkap ya, mulai dari menurut saya gitu. Tapi saya anggapnya apa yang Bang sampaikan tadi sudah pas, apalagi soal peniruan tadi ya. Masyarakat sekarang atau yang muda-muda sekarang sulit dia mau meniru siapa gitu kan. Oke Bang, terima kasih atas diskusi kita tentang Pancasila. Dan satu kesimpulan bahwasanya Pancasila masih relevan dan menjadi sebuah ide dan gagasan kita bernegara. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bang Eka. Kita berjumpa lagi di lain dan topik yang berbeda. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Dr. Eka Vidya Putra. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan sampai jumpa.